Yang terhormat Ketua BKM Badan Kenaziran Masjid Al-Muslihin beserta seluruh jajarannya. Yang kami hormati para asatidzah, tuan-tuan guru kami yang hadir pada malam hari ini. Yang kami hormati Ketua Panitia Pelaksana beserta seluruh jajarannya, para pemuka agama, tokoh masyarakat, orang-orang tua kami, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik kami, pemuda, pemudi, remaja dan remaji Islam, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Saat ini jam di studio telah menunjukkan pukul 21:32 waktu Indonesia bagian tebing tinggi. Saya kira saya lebih suka ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus. Saya tak mau nanti selesai acara jemaah bilang ustadznya ikan kakap, ikan lele, kebanyakan cakap jadi bertele-tele. Yang penting ikan mujair, ikan sembilang. Kalau udah cair aku pun pulang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita tahu bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap tahun maulidnya menjadi agenda khusus bagi umat ini untuk dirayakan sebagai bentuk wujud kecintaan kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai sosok yang telah menuntun kita minal zulumati ilan nur, dari alam kegelapan menuju ke alam yang terang benderang, yang telah menunjukkan kepada kita mana yang hak dan mana yang batil. Mudah-mudahan peringatan malam ini adalah bentuk kecintaan kita kepada beliau, dan orang-orang yang cinta kepada beliau berhak bersama beliau nanti di dalam surga. Sekedar iklan, ada yang mau lewat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kisah maulid saya tidak ungkapkan lagi detail malam ini. Tadi sudah diceritakan oleh tim Barzanji dari Ibkoh Kota Tebing Tinggi yang cukup menghidupkan suasana acara kita malam ini dengan tampilan Barzanji dan marhabannya. Di situ disampaikan menurut Syekh Ja'far Al-Barzanji. Saya tidak bacakan dengan menggunakan lagu karena saya tahu diri, suara saya juga ya sebetulnya selama ceramah-ceramah ini Bu jadi agak kurang enak. Dulu saya tahun 92 pernah jadi juara kedua MTQ tingkat remaja putra tingkat perkebunan dari 3 orang peserta. Alhamdulillah aku dapat juara kedua, dan itu pun yang satu berhalangan hadir waktu itu. Alhamdulillah. Saya bacakan sedikit kalimatnya. Walamma tamma min hamlihi ala rajihi tis'atu ashhurin qamariyah. Ketika usia kandungan Aminah sudah mencapai 9 bulan, wa ana lizzamani ayyan jaliya anhu sada, maka tibalah masanya persalinan atau kelahiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada satu hal yang sangat menarik menurut saya, karena dijelaskan dalam rawi tersebut, hawra ummahu lailata maulidihi Asiyatu wa Maryamu fi niswatin minal hadiratil qudsiyah. Dihadirkanlah kepada ibunya 2 wanita solehah, Asiyatu wa Maryam, Asia sama Maryam.
untuk membantu proses persalinan malam itu. Maka kalau orang bertanya, siapa sebenarnya bidan yang membantu kelahiran Nabi? Allah kirim dua wanita spesial, wanita yang tidak diragukan lagi kesalihahannya. Asia, istri Fir'aun, walaupun Fir'aun kafir tapi istrinya orang taat. Dan yang kedua Maryam, emaknya Nabi Isa, wanita soleh, wanita salihah, wanita yang suci, yang lebih banyak di mihrab dalam rumahnya takarrub, berzikir, mendekatkan diri kepada Allah. Jarang sekali keluar rumah, tidak pernah disentuh laki-laki, tapi Allah tunjukkan kekuasaannya melalui Maryam. Maryam hamil tanpa suami, akhirnya lahirlah anaknya Nabi Isa. Nabi Adam tidak punya ayah, tidak punya emak. Isa cuma punya emak, tak punya ayah, tapi Allah mau jadi. Maryam hamil tanpa suami, Isa lahir cuma punya emak, tak punya ayah. Itulah maka sekarang banyak anak gadis tak mau kalah sama Maryam. Sekarang musim mula, nikah bulan 3, melahirkan bulan 6. Hilangkat baru nih kejadian, masih bongkar terata, lahir anaknya. Yang bongkar terata pun terkejut, cepat kali cucunya lahir, Wak. Kok dia muncung kau, kelepukkan nanti kau kan dia. Udah kau urus saja tenda tuh, nggak usah kau urus anakku. Nggak tahu kau ini bibir unggul, kata maknya pula lagi tuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi dua wanita salihah. Makanya satu iktibar, satu pelajaran yang bisa kita petik, kalau ada hari ini, malam ini, ibu-ibu yang sedang hamil atau suami yang istrinya sedang hamil, atau anak-anak gadis yang suatu saat nikah juga bakal hamil, tolong dari sekarang pasang tekad, waktu persalinan carilah bidan yang seakidah dengan kita. Rasul saja lahir sampai diutus Asia sama Maryam. Ini kadang-kadang orang Islam kurang fanatiknya dan anggap remeh. Nanti lahir anaknya ada bidan yang muslim, dia cari pula yang non Islam. Udah lahir cucunya, Wak, udah kapan lahirnya? Udah 2 minggu. Siapa bidannya? Bu Tagalung. Kenapa nggak sama Bu Aisyah? Bu Aisyah mahal. Bu Aisyah berapa? 800. Bu Tagalung 700 limpul. Beda limpul lah rumahnya cuma. Saya ibu-ibu minta maaf, saya buah pernikahan saya dengan istri saya Anjeli. Ya Rahul kan bininya Anjeli. Kami dianugerahkan Allah anak 4, dan saya pastikan 4 anak saya lahir semuanya bidan yang menyambutnya muslim. Karena prinsip saya, kullu mauludi yuladu alal fitrah, tiap-tiap bayi lahir itu bersih, suci. Saya nggak rela bayi saya lahir yang bersih, suci, tapi yang menyambutnya bidan yang nggak pernah mandi wajib. Bidan yang terus-terusan dalam keadaan berhadas besar, kapan dia mandi wajib? Masa bayi kita yang lahir bersih, suci, yang menyambut bidan yang nggak pernah membersihkan dirinya dari hadas besar? Tolong Bu, cari yang seakidah. Anak dalam Islam bukan cuma keturunan. Kalau kita punya anak cuma memandang anak sebagai keturunan, maaf berkali-kali maaf, kita tidak ada bedanya sama yang kita kandangkan di belakang rumah. Tapi anak dalam Islam buah hati, belahan jantung, penerus sejarah, pelanjut cerita. Anak itu harus bisa membawa kebahagiaan buat orang tuanya fid dunya wal akhirah. Makanya orang nikah kalau nggak dapat anak galau. Nabi Ibrahim nikah sama Sarah 70 tahun nggak dapat anak, sedih Nabi Ibrahim. Tiap malam termenung, tetangga udah pada gendong cucu, dia gendong anak pun belum. Untung Sarah ini pengertian.
Padahal Sarah ini wanita tercantik kedua yang pernah Allah ciptakan. Wanita tercantik pertama yang Allah ciptakan Siti Hawa. Allah ciptakan kecantikan buat wanita, seperdua udah untuk Hawa semua. Sisa tinggal seperdua. Yang seperdua ini sepertiga dikasih ke Siti Sarah. Sisanya, nah itulah yang ibu bagi-bagi itu. Karena ibu tinggal sisa-sisanya aja. Begitu cantiknya Sarah, gak dapat anak, sedih Nabi Ibrahim. Sarah pengertian, Bang. Kurasa nikahi aja lah wanita lain. Siapa tahu dengan wanita lain abang bisa dapat keturunan. Tapi Ibrahim Rasul ditawari begitu. Apa jawaban Ibrahim? Tidak, Sarah. Yang bisa merintahkan aku nikah lagi hanya Allah. Itu Nabi Ibrahim. Kalau suami ibu mau ibu tawar-tawarin. Gak ditawari pun udah banyak kali nikahnya ibu tawar-tawari pula. Ya udah bang, kalau abang ada niat nikah lah bang. Langsung bang. Tahu-tahu turun wahyu. Ibrahim kok nikah lagi? Berat kali lidahnya nyampaikannya sama Sarah. Sarah, aku disuruh Allah menikah lagi. Nikah bang. Serius Sarah, serius. Aku ikhlas. Oke, aku mau nikah lagi. Tapi satu permohonanku kepadamu Sarah. Apa itu? Kau yang carikan wanita itu untukku. Oh, itu baru adil. Makanya bapak pun kalau ada niat, gitu juga bilang sama istri, aku ada niat nikah lagi deh, tolong carikan wanita yang pantas untuk abang. Nggak sampai 2 menit tuh, pasti carikan yang parang bapak. Oh abang minta aku yang carikan, kata Sarah. Iya, baik, nikahi dia. Mereka punya budak di rumah itu namanya Siti Hajar. Siti Hajar ini budak keturunan Afrika. Dan orang Afrika ini bu, kulit cuma 2 macam, hitam sama hitam kali. Kebetulan Hajar ini yang model hitam kali, cuman hitam kali, benda hitam-hitam yang manis kayak yang ceramah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, nikahi dia. Karena niat nikahnya karena Allah, dinikahinya lah Siti Hajar. Akhirnya Hajar hamil, lahirlah Nabi Isa. Dan kemudian diantarkanlah Ismail dan Hajar ke Mekah, balik lagi Ibrahim ke Palestina. Di luar dugaan di usia lanjut, akhirnya Siti Sarah pun hamil juga. Padahal usia udah, rambut udah mulai putih, kulit udah mulai keriput. Maka yang nenek-nenek pun hati-hati, jangan lasak-lasak kali. Di umur 65 atau hamil bonceng cucu, kan Pak Irham nengoknya. Lahirlah Ishak. Makanya Siti Sarah istri kedua, tapi istri pertama, tapi memberikan anak kedua. Siti Hajar istri kedua, dia memberikan anak pertama, tapi dua-dua jadi rasul. Yang ingin saya ceritakan, orang menikah kalau nggak dapat keturunan sedih, galau. Setahun aja nggak hamil-hamil, gelisah. Apa kata orang ikut, banyak makan toge, ambil lumbung perut waktu makan toge. Oh banyak makan kerang, anak cingkang, momek. Kusuk ke batu, gigi kusuk ke batu, nggak hamil juga. Bodoh kau, rambutan, pindah lagi ke rambutan, nggak hamil juga. Oh sana daerah Binjai, gigi ke Binjai, nggak hamil juga. Arah Tegalang pun bagus, pindah lagi arah Tegalang. Kemana orang bilang ikut, 7 tukang busuk didatangi nggak hamil-hamil, malah tukang busuknya yang hamil semua. Makanya ketika Allah anugerahkan kita keturunan, itu anugerah yang luar biasa, itu pemberian yang luar biasa. Jangan pandang anak cuman sekedar keturunan saja, tapi pandanglah dia sebagai anugerah Allah, dan dia harus bisa menjadi sesuatu yang qurrata a'yun, perhiasan indah buat mata orang tuanya, membahagiakan orang tuanya fid dunya wal akhirah. Nah, kisah Maulid sedikit aja saya buka di situ. Nabi lahir yatim, nggak tahulah semua, ayahnya udah meninggal. 6 tahun ikut sama emaknya meninggal. Diasuh oleh kakek Abdul Muthalib. 2 tahun ikut kakek, 8 tahun usia kakek pula meninggal.
pindah pengasuhan kepada Abu Thalib, pamannya. Abu Thalib ini pedagang. Beliau sering keluar daerah, keluar kota Mekah untuk berdagang. Suatu hari ketika beliau mau berdagang ke Syam, 4 tahun Nabi ikut dengan beliau, usia beliau sudah 12 tahun. Waktu itu merengek-rengek dia ingin ikut sama pamannya berdagang, padahal nggak pernah gitu. Paman, ikutlah paman. Udah di rumah saja, paman, ikut paman. Ditarik-tariknya jubah pamannya Abu Thalib. Ya udah, ikut. Waktu itu mereka berangkat ke Syam berombongan, satu kabilah. Sampai di Syam itu ada gereja besar orang Kristen, dan ada satu pendetanya namanya Bahiro. Ketika masuk ke wilayah Syam, daerah Syam tadi, sampailah ke dekat gereja Bahiro tadi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Bahiro lihat dari jendela gerejanya. Dia lihat keluar rombongan Abu Thalib dengan beberapa kabilah anggotanya yang mau berdagang. Di belakangnya juga ada Rasulullah. Dia melihat rombongan kabilah ini terus di atas mereka diikuti awan, sehingga tidak merasakan terik panas matahari. Berhenti persis di depan gereja Bahiro. Bahiro panggil satu jemaahnya, kira-kira pengurus BKM-nya lah kalau kita di masjid. Coba kau jumpai kabilah di luar itu, tanya sama dia, sama mereka, siapa pimpinan kabilahnya. Semua yang lain tolong siapkan makanan-makanan lezat, saya mau jamu kabilah itu makan. Keluarlah satu orang jumpai, yang lain nyiapkan makanan. Siapa pimpinan kabilah ini tuan? Saya, kata Abu Thalib. Tuan, satu kehormatan, pendeta kami Bahiro menjamu Anda semua makan. Silakan masuk. Masuk semua. Cuman waktu itu Bapak Ibu, peraturan orang-orang Arab jahiliyah, kalau mereka pergi berombongan dalam satu kabilah, kalau berhenti barang-barang dagangan tinggal, mereka mau pergi, itu yang suruh nunggui barang-barang itu yang paling muda. Kebetulan waktu itu yang paling muda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad, kata pamannya, tunggui barang-barang ini, kamu di luar, kami biar masuk dulu makan ke dalam. Nabi ditinggal, semua masuk. Makanya kalau ada orang tua pergi makan enak singgah ke rumah makan, anaknya ditinggal di mobil, itu ayah jahiliyah. Dimakan orang di dalam. Tapi yang aneh dilihat oleh Bahiro, awan itu nggak pergi di atas kepala Rasulullah. Keluar pendeta Bahiro di saat mereka semua sedang makan. Didekatinya Rasulullah Muhammad SAW. Namamu siapa? Muhammad. Kamu datang dari mana? Dari kota Mekah. Ayo ikut dalam. Dibawa masuk ke dalam. Disuruh beberapa penjaga gereja itu menjaga barang-barang. Siapa pimpinan kabilah ini? Kata si pendeta. Saya tuan, kata Abu Thalib. Sebentar. Ini siapa? Menanya Rasulullah Muhammad. Anak saya, kata Abu Thalib. Biasalah Bu, kita kan kalau kemanakan ikut sama kita, apalagi yatim, orang tuanya udah nggak ada. Orang kalau tanya, ini siapa nggak? Anakku, kan biasa. Saya di rumah saya ada anak angkat, orang Aceh. Dia kuliah, kami kuliahkan, dia suruh jaga toko orang rumah. Kalau orang datang ke rumah, ini siapa Ustaz? Anak saya ya. Kalau orang tanya, loh, kok di kutu keluarga nggak ada Ustaz? Anak angkat, baru awal jelaskan. Kadang-kadang kan ada juga tamu yang lancip tadi juga muncul, dia banyak kali pertanyaan kan. Kalau dibilang anak saya aja udah diam, selesai lah itu, khatamlah pertanyaan. Kadang-kadang banyak kali pertanyaan, anak angkat, tinggal di rumah, kami kuliahkan dari Aceh, baru dijelaskan. Abu Thalib pun begitu, anak saya. Kajib, Anda pendusta. Kenapa Anda bilang saya pendusta? Anak ini umur 2 bulan dalam perut ibunya, ayahnya sudah meninggal. Umur 6 tahun ibunya sudah meninggal. Bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa anak ini adalah anak Anda? Dari mana Anda tahu cerita itu semua? Kitab kami Injil menceritakan tentang itu. Boleh aku lihat punggungnya? Silahkan, buka. Ada nampak menonjol daging di bagian punggung, berwarna kemerahan dan sedikit keluar bulu.
anakmu ini bukan anak biasa, bukan anak sembarangan, dia calon pemimpin umat dunia. Dari mana Anda tahu cerita itu? Kitab kami menceritakan itu. Aku perhatikan dari luar awan terus mengikuti dia. Namanya Muhammad, kitab kami mengatakan namanya Ahmad. Ahmad itu sifatnya, Muhammad itu orangnya. Cepatlah kau kembali ke Mekah. Kalau diketahui orang Yahudi, anakmu ini akan dibunuh. Tak jadi dalam mereka, langsung balik ke kota Mekah. Artinya apa yang ingin saya katakan? Yahudi, Nasrani dalam kitab-kitab mereka mengakui kerasulan Muhammad SAW, walaupun umatnya saat ini tidak mengakui kerasulan Nabi Muhammad SAW. Nah, 2 poin cerita Maulid. Sebetulnya kalau udah mau ditutup pun udah bisa nih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Cuman kalau aku tutup sekarang, aku rasa pulang aku pun nggak aman. Ini gitu aja. Jalan-jalan ke Siantar singgah sebentar ke Firdaus. Mohon maaf sebentar, berhubung Ustaz sudah haus. Melanjutkan setelah pesan berikut ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Rasul diutus untuk uswah, contoh. Kita ini manusia best, terbaik ciptaan Allah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita makhluk terbaik, sekalipun dibanding malaikat. Malaikat punya ruh, malaikat punya akal, malaikat punya qalbu, tapi malaikat tidak punya nafsu, tidak punya jasad. Jin punya ruh, punya akal, punya qalbu, punya nafsu, tapi dia tidak punya jasad. Binatang jasadnya ada, rohnya ada, tapi tidak punya akal. Kita manusia paling lengkap. Akal ada, nafsu ada, qalbu ada, roh ada, jasad ada. Maka kitalah yang dipercaya menjadi khalifah di permukaan bumi. Untuk menjadi manusia yang paripurna dan pantas diangkat menjadi khalifah, contoh teladan Rasul. Allah kirim Nabi Muhammad sebagai model untuk ikutan. Ini, kalau kalian mau jadi manusia yang betul-betul laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, inilah contoh. Makanya Rasul itu qauli, fi'li, takriri, semuanya adalah pelajaran buat kita. Uswah, contoh teladan. Dari mulai tidur sampai bangun tidur lagi, segala aktivitas Rasul teladan buat kita. Kita mulai dari tidur aja. Rasul itu kalau mau tidur, wudhu dulu. Selesai, masuk kamar, hadap kiblat. Di kitab Irsadul Ibad, baca 4 surah. Itulah ayat kursi, kulhu, falak, annas. Dibuka telapak tangan, ditiup, sapukan dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Kata Nabi, perbuatan itu menghindarkan kamu dari 73 macam penyakit. Dan terbukti Rasulullah 63 tahun hidup, sakit cuma 2 kali. Sekali baru tiba hijrah dari Mekah ke Madinah, kelelahan, sekali menjelang wafatnya. 63 tahun. Orang sekarang umur 40 tak apa-apa penyakit. Penyakit asam aja, asam urat, asam lambung, kurang asam. Penyakit darah, darah tinggi, darah rendah, darah kotor, kurang darah, kanker darah, macam-macam. 63 tahun sakit 2 kali. Rahasianya apa Ustaz? 1, Rasul itu yang buat dia sehat pola makan. Makanlah sebelum lapar, berhentilah sebelum kenyang. Itu kalau diikuti 8 kali perut. Kita makan nggak sehat, lapar nggak lapar makan, kalau belum kenyang belum berhenti. Nabi itu konsep 33 kali kunyahan, kerja lambungnya ringan, halus betul makanan itu baru ditelannya masuk. Kita kan modelnya enggak, kalau udah masuk oper kanan, oper kiri, angkat, sundul, gol, langsung masuk. Kadang cabai itu pun masih bulat lagi. Terus apalagi Ustaz? Nabi itu ibu-ibu makan selalu menggunakan tangan. Kenapa? Di ujung jari tangannya ada zat asam yang mempercepat proses pembasian makanan. Makanya kalau orang Islam ikut Rasulullah, yang lebih bagus itu makan pakai tangan. Kalau nggak percaya, Bapak Ibu nggak percaya sama teori saya, wajar Ibu nggak percaya karena saya bukan ahli biologi. Tapi besok ambil sayur bening 1 mangkok,
letakkan di atas meja makan, bikin 2 mangkok, yang satu sentuh pakai sendok, yang satu sentuh cekuh pakai ujung jari tangan. Lihat nanti yang mana yang duluan bersih, yang disentuh dengan jari tangan kita. Maka mak kita dulu marah kali kalau kita nyekuh sayur. Jadi maksudnya apa Ustaz? Makanan yang kita masukkan ke mulut dengan tangan, proses pembasiannya cepat dalam lambung dan itu mempermudah proses pencernaan makanan. Memang sekarang kalau dikasih tahu kan ada gini, makan pakai tangan. Sekarang kan ada sendok garpu Ustaz. Ini kan sendok garpu juga yang serbaguna dan tahan lama. Bikin sendok bisa, bikin garpu bisa, cas bisa, tembok bisa, garpu bisa. Ini zaman canggih Ustaz, cebok pakai garpu, bandel aja itu. Ditanus Pak, bukan satu lagi lomong di belakang, 13 lomong di belakang. Yang diajarkan Nabi itu udah paling bagus. Rasul apalagi yang buat dia sehat, aktivitasnya banyak berjalan. Jalan itu hari ini dokter manapun mengakui menyehatkan jantung, memperlancar peredaran darah, mencegah asam urat. Orang sekarang masjid 150 meter naik kereta, kalau keretanya langsung. Kalau saya sholat keluar hilang kereta tuh, nangis ketek di teras masjid. Udah dicontohkan Nabi jalan. Terus puasa Nabi itu gimana Ustaz? Nabi itu kalau puasa mengakhirkan sahur, akhirnya maksudnya itu makin dekat ke imsak, sahur itu lebih dekat. Tapi jangan dekat kali juga Bu, tinggal 5 menit imsak baru ibu bangunkan laki ibu merokok. Ya pun bingung, makan orang merokok. Kalau aku makan nggak dapat merokok, kalau aku merokok nggak dapat makan. Ada orang prinsip lebih bagus nggak makan daripada nggak merokok. Ini manusia paling aneh. Ada juga modelnya lebih bagus nggak merokok daripada nggak makan. Ada juga yang pintar, dia dua-dua harus dapat. Satu suap masuk tarik rokok, satu suap masuk tarik rokok, terakhir buru-buru silap apinya yang masuk ke muncul. Tahan kan deh. Nah itu kalau tiba waktu berbuka jangan menunda-nunda. Kalau sudah tiba waktunya azan berkumandang, sesuai tambahan berapa menit kening tinggi langsung berbuka. Dan berbuka itu kalau Nabi kan 3 butir kurma, minum beberapa teguk air hangat, selesai sholat, istirahat sebentar perut, barulah Rasul makan. Kita ini kadang-kadang kan jadi gak sehat puasa itu, puasa kayak orang Benda. Jam 6 sore udah berkumpul di meja, mulai risol, cendol, dodol, nolok-nolok, rendang jengkol, jambu bol, dodol, semuanya di situ. Sebaik dengar azan, Allahumma laka sumtu wa bika amantu, apaan tuh hajarnya. Terakhir habis maghrib kami oleh satu rumah. Kalau ikut puasa Rasul asli sehat. Berarti yang buat Rasul sehat itu tadi sebelum tidur amalan. Kemudian apalagi Pak Ustaz yang buat Rasul itu selalu sehat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Rasul punya prinsip 2 harus kita tekankan dalam hidup kita: bersyukur waktu dapat nikmat, bersabar waktu dapat ujian. Itu teori gampang itu, ngamalkannya setengah mati. Nabi itu dari mulai tidur aja ada contoh, berwudu, baca ayat 4. Kalau Nabi tidur miringnya ke kanan, kepalanya dia letakkan di lengan. Kenapa Ustaz? Karena Nabi itu tiap malam wajib tahajud. Tahajud itu Bu, untuk kita yang sunnah, untuk Rasul wajib. Nabi itu tiap malam bangun bertahajud. Itulah cara Nabi membangunkan dirinya. Makanya dia letakkan kepalanya di lengan. Ibu kalau tidur lengan tertimpa kepala, lama-lama yang terasa apa? Kebas. Kalau udah kebas tidur gak nyaman, pasti terbangun. Itulah cara Rasul membangunkan dirinya. Dan kenapa miring ke kanan? Ketika miring ke kanan, darah itu akan mengalir ke otak kanan. Itu akan meningkatkan kecerdasan. Terus Nabi itu kalau tidur diajarkannya ke kita. Misalnya waktu tidur itu kita mimpi bagus. Perasaan dalam mimpi itu ibu berangkat haji, berangkat umroh, tawaf keliling Ka'bah. Ikut pula mau Ustaz Rahul, misalnya ini
lagi tawaf terkejut, yuk mana wah belum kok bisa sampai sini ya, di Mekah ini ya Allah, itu sarahun misalnya, sadar tak rupanya mimpi. Kalau mimpinya mimpi bagus seperti itu, anak lulus PNS, anak lulus polisi, mimpi bagus, palingkan wajah ke kanan, amin, Allahumma amin, perkenankan ya Allah, perkenankan. Kalau mimpinya mimpi jelek Ustaz, misalnya suaminya ada main sama janda begelem, misalnya misal dalam mimpi itu boncengan orang tuh naik kereta pegang perut mesra kali, sakitnya tuh di sini bu rasa, tak sesak sadar, oh mimpi rupanya mimpi jelek, palingkan wajah ke kiri, baca ta'awudz dan sunat meludah 3 kali dengan syarat waktu meludah tengok-tengok. Ya, kita kan nggak tahu di sebelah di siapa, jangan mimpi rak ke kiri, belum buka mata langsung auzubillah, cuy suami muak, udah kasus lah. Jam 3 malam tuh yang tunjangan di tempat tidur. Makanya setiap aktivitas di situ ada contoh dari Rasul buat kita. Ketika suami berhajat malam itu kepada istrinya, Rasul ajarkan jangan lupa baca doa. Berhajat dan tahu ya yang maksudnya ini kan banyak anak-anak. Usah terang-terangan kali. Kita kan sama-sama dewasa. Rasul itu kan baca doa loh. Doa yang diajarkan beliau, ada adabnya, cara berpakaiannya bagaimana, adab dalam bersenggama bagaimana, diajarkan doanya, Allahumma jannibni syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Kenapa Ustaz? Karena Bapak Ibu, setiap kita ini kan dari mulai lahir sampai kita meninggal, ada satu jin yang mengikuti kita terus sampai kita mati, namanya qarin. Dalilnya bukan di surah Qaf ayat 27. Suara kita dia bisa tiru, gaya kita dia bisa tiru. Makanya kadang-kadang ada kejadian Waijah meninggal, Waijah ini stres, gantung diri karena anaknya payah kali diatur, gantung dirinya pun di pohon lengkuas. Udah jam 3 sore dikebumikan. Rupanya malam Pak Leman mau Mail ronda. Bagaimana kebelit kencing pergi ke bawah pohon gori, kencing pun berjamaah dua-duanya. Rupanya lagi buang air kecil, Wah Mail dengar ada suara di atas pohon gori. Ditengoknya ke atas gini, Wah Ijah nengir dari atas gini sama dia. Oh, senggolnya langsung Leman, tak tinggal diam, langsung ditinggal lari pohon gori. Tapi lupa naikkan celana dua-dua. Terus cerita geger di kampung, Wah Ijah arwahnya gentayangan. Gak ada dalam Islam arwah gentayangan, saya bantah. Dalam Islam manusia yang mati sudah jelas, kalau dia meninggal jasadnya dari tanah, pulangnya ke tanah, masuklah ke dalam kubur. Rohnya berada di satu alam yang namanya barzakh. Tidak mungkin roh itu akan gentayangan lagi. Ini tapi kami nampak Ustaz, saya nggak bantah itu. Suaranya sama Ustaz, gaya-gayanya sama, itu bukan rohnya, itulah qarinnya, jin yang mendampingi dia semasa hidup. Jadi suami istri ketika berhubungan dengan pasangannya, dia tidak baca doa, dia tidak pakai adat, mohon maaf, waktu berhubungan jin qarinnya ikut campur di situ. Bagaimana mulai keturunan soleh-soleh? Tapi ketika dia baca doa itu, jin qarin itu pergi meninggalkan suami istri, tidak berani mendekat. Makanya saya waktu ceramah di Batang Serangan Langkat, saya jelaskan gitu, ada yang nyaut, mana sempat doa lagi, tak gitu, la ilaha illallah, wah dalam hati doa sehari sebelum udah gak sempat lagi waktu. Makanya mendapatkan anak soleh-solehah itu Bapak Ibu, mohon maaf, gak gampang. Saya pernah ditanya, Ustaz, macam mana cara dapatkan anak soleh-solehah? Kau solehkan dirimu dulu. Karena buah jatuh gak jauh dari pohonnya. Makanya anak lajang gadis cari pasangan dengan sembarangan. Kalau ayam maklennya memang udah kayak mana, udah terlanjur, ibu terimalah apa adanya, pakai mana lagi. Ibu sesali udah nasib, pakai mana lagi coba. Tinggal yang lajang gadis ini, hati-hati. 4 kriteria jodoh itu dijamaliha, cantik gantengnya. Itu kan menurut selera masing-masing, selera orang kan nggak sama.
Ada yang suka wajah bulat, ada yang suka oval, ada yang suka lonjong, ada yang senangnya segi empat kayak sepombong. Ini kan selera nggak sama ya. Makanya ibu kalau pergi misalnya ke Matahari Tebing, jumpa suami istri jalan, suaminya ganteng, rambutnya ikal, matanya bulat, alisnya lebat, hidungnya mancung, bibirnya tipis, sementara istrinya udah hitam, jelek, pendek, tonggek, pesek. Nggak usah ibu bahas itu. Kadang penonton lebih sibuk daripada pemain. Langsung dibilangnya sama lakinya, musibah kali Bang. Gantengnya kok gitu, istrinya kok hancur kali. Menurut dia hancur. Allah ngasih pandangan sama suaminya, memang istrinya itu cantik, selama orang nggak sama. Yang kedua, walimaliha, nikahilah karena hartanya. Oh matre ya Ustaz ya, bukan matre. Kadal fakru ayyakuna kufran. Banyak orang gara-gara fakir dia jadi kafir. Maka anak lajang kalau ekonomi belum mapan, jangan ngelamar dulu. Mapankan dulu ekonomi, buktikan kok pantas untuk mencintai. Nggak model lagi sekarang ngerayu cewek deh, ku harap kau setia denganku walau kita makan nasi dan garam. Kena lever dan orang. Mapan kan. Terus yang ketiga Ustaz, wali hasabiha, tengok keturunannya, urutan nasabnya kayak mana di atas, bagus nggak? Karena bibit, bebek, bobot menentukan. Biasa buah jatuh nggak jauh dari pohonnya. Kata orang Jawa, biasa kalau ayahnya kampret, anaknya kalong. Kalau ayahnya nyopet, anaknya nyolong, nggak jauh beda ya. Barulah yang nomor 4, walidiniha, nikahilah karena agamanya. Pasbar bila tidin tadi bagi Adam. Siapa nikah karena agama, dia pasti bahagia. Makanya nggak maksud mengajari bu. Kalau datang calon menantu ke rumah, jangan asal terima. Tengok nampak Yaris, tengok naik Avanza, langsung ibu terima. Ini bang baru pas. Yaris itu bang 2013. Nikah 3 bulan nangis sama ibu pulang. Kenapa kau dipukuli lakimu? Nggak ada mah. Jadi kenapa bertengkar? Enggak lu mah. Apa masalah? Mobil tarik dealer mah. Ilaha illallah. Rupanya belum lunas lagi lo 3 bulan. Datang calon menantu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa itu? Menjumpa anak gua. Anak gua 4. Kau menjumpa siapa? Marni wa. Oh Marni. Apa maksud? Hajar. Aku Marni nggak pernah cerita wak, nggak ada. Tapi udah 4 bulan wak. 4 bulan apa? Adalah setting-settingan wak. Kayaknya aku suka sama anak wak. Modal kau apa? Aku udah kerja wak di pabrik. Itu ada mobil, walaupun masih 3 bulan lagi sisa. Karena ini wak ada pisang moleng 10.000. Oh masa kau anggarkan kerjaan kau, mobil kau. Aku untuk anak-anakku yang ku cari bukan cuma suami tapi imam. Bisa kau bimbing anakku masuk ke surga? Kau bisa baca Quran enggak? Itu dulu ditanya. Aku dulu ngaji wah. Aku nanya mau bisa baca Quran enggak? Dulu ngaji aku. Bukan masalah ngaji. Kau bisa baca Quran enggak? Dulu bisa wah. Sekarang ya belum tahu nih wah. Tes. Minggu depan apa wah? Enggak sekarang. Wah serem kali wah. Tes dulu baca. Ambil Quran dulu. Mari ambil Quran. Nah, serius sekali mama Umar. Udah tenang aja kau. Namamu siapa? Tori wah. Baca surah At-Tori. Loh, sesuai nama wah. Sesuai nama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب. Dibaca yang sampai habis. Oh, dipertimbangkan bro. Insyaallah. Tunggu kabar. Coba. Bisa datang lagi anak lagi. Assalamualaikum. Salam. Apa itu? Marni Wak. Maksudnya? Aku suka. Tori udah duluan. Janur kuning kan belum berkibar Wak. Ini maksudnya ya coba dulu lah Wak pertimbangkan. Nama kau siapa? Anas Wak. Baca surah Anas. Ya pendek gampang. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Ya sebentar aja. Maksudnya datang satu orang lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa ini? Marni Wak. Maksud kau? Ya katanya Wak terima pendaftaran. Kau mau ikut?
Ya, coba-coba lah dulu. Namamu siapa? Imron, Pak. Baca surah Al-Imron. Panjang kali loh, Pak. Semua dites sesuai nama. Ya memang namaku Imron, Pak. Cuman di kampung aku dipanggil Kulhu. Ayo dah Kulhu Allah aja kau baca. Cari yang agamanya mapan. Makanya kalau suami soleh, istri soleha, itu mereka yang jalankan rumah tangga pun realnya syariah. Mau berhubungan sama istrinya nggak sembarangan. Nanti istrinya hamil, tiap malam dipegangnya perut istrinya. Robbi habli minas sholihin. Tuhan, anugerahkanlah aku anak yang soleh. Doa Nabi Ibrahim. Dan anak Nabi Ibrahim dua-dua kan jadi Rasul. Kalau orang tarikat sebagian diusapnya ke kiri, Robbi habli minas sholihin. Oh, bukan ke kanan Ustaz? Enggak. Kenapa ke kiri Ustaz? Teori fisika, gumparan itu kalau diputar ke kiri input, masuk energi. Kalau diputar ke kanan output, justru keluar energi. Ibrahim ingin memasukkan energi tauhid kepada anak yang dikandung istrinya melalui doa itu. Makanya orang tarikat mengambil filosofis itu. Makanya orang tawaf keliling Ka'bah, Ka'bah pasti sebelah kiri, nggak pernah sebelah kanan. Kalau orang tawaf Ka'bahnya sebelah kanan, batal tawaf. Orang belajar zikir, la ilaha illallah, jatuhnya kerusuk sebelah kiri, latifatul qalb. Jadi diusap ke kiri, usap ke kiri. Tapi aku 3 kali melahirkan nggak pernah digitukan lakiku saat ya hamil lagi lah. Dan bapak pun ngusapnya yang lembut, jangan diuap-uap kayak ngadoni kue bawang. Dia lahir kayak mula kepala nggak ada. Selama kehamilan, Bu, jangan tinggalkan sholat. Didik anak sholat itu bukan waktu lahir, sesudah lahir. Di dalam perut sudah kita bawa besok. 9 bulan kehamilan, upayakan sekali pun jadi khatam enggak. Terus apalagi Ustaz, lahir anak, azankan di telinga kanan, perempuan komatkan telinga kiri. Walaupun hadisnya ini jadi kontroversi, katanya hadis lemah, tapi kan kalimat azan itu semua kalimat thayyibah, kalimat yang baik. Makanya kalau sempat anak gadis punya suami agamanya nggak jelas, azan aja nggak bisa, nggak musibah. Saya pernah dulu waktu tinggal di komplek kebun, ada orang anaknya lahir, tancap naik sepeda ke rumah. Saya lagi nonton India, Bu, Bucul Tahi. Enggak, saya memang film India itu suka ambil pelajarannya. Satu, film itu jujur, India itu. Kalau polisinya nggak beres, dia berani menceritakan di film. Polisi India itu kan nggak pernah beres, ketinggalan aja. Nanti Rahul dikeroyok bandit, 1 kecamatan banyaknya, udah lemas-lemas, berdarah-darah gini, baru polisinya datang, nyung kan jijik kali kita mau mukanya. Satu lagi saya nggak suka film India itu gaya pacarannya itu, mesti kali nyanyi sambil guling-guling di rumput gitu. Udah mati itu masuk pacat mampus sampai bulan lagi. Waktu datang tamu, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Buka pintu. Ada apa Bang? Istriku melahirkan Ustaz. Hah? Istriku melahirkan. Maksudnya? Istriku melahirkan Ustaz. Oh nggak salah alamat. Aku mantri bukan, istriku bidan bukan. Oh bini mau melahirkan kok kau kemari? Anaknya diapain Ustaz? Maksudnya baca Al-Quran apa dimarhabankan? La ilaha illallah. Laki apa perempuan? Laki Ustaz. Azankan di telinga mana? Azan kayak di TV itu Ustaz? Ya iya. Yang macam di masjid itu kan Ustaz? Iya. Pakai mic Ustaz. Kepala tahu itu pakai mic. Mau banting lah pakai mic. Allahu Akbar, teleran anak kau nanti. Aku bilang bacakan ajan, bukan diseru ajan. Aku daripada salah Ustaz, nggak tolong sebentar mau mana kau Ustaz? Tolong Ustaz bentar. Pas udah kereta dibawa orang rumah, terakhir boncengnya lah aku naik sepeda dia tadi. Udah separuh jalan baru sadar aku kok jadi kayak orang bodoh. Lalu di belakang ditangkang, bawa di belakang. Sampai di rumahnya saya pegang anaknya, saya bacakan kalimat azan. Siap saya kasih istrinya, merepet istrinya, betul orang laki, gak punya malu. Istri lahir kan kemana-mana. Apa
mau ke rumah Ustaz Rahul, mau panggil Ustaz Rahul, dia tuh guruku ngaji di Wirid. Jadi tahu lah ya kalau lakiku bodoh. Kok tahu gini bagus aku kawin sama Ustaz Rahul lagi. Apa kalau laki aja nggak bisa, bisanya bikin aja tahu. Kayak ngalajam jangan sampai dibilang istri kayak. Nah, itu proses. Baru setelah lahir 7 hari kelahiran anak, akikahkan, tebus jiwanya kepada Allah. Laki-laki 2 ekor, perempuan 1 ekor. Bagikan dagingnya, cukur rambutnya, ditimbang dia berapa gram, kalikan dengan harga perak. Kalau 1 gram 150.000, kalikan berapa gram, sedekahkan ke fakir miskin. Terus ayunkan dia, tabalkan namanya. Hari ke-7 kan? Hari ke-7. Kekah hari ke-7 bayar rumah sakit, ayo penting mikirkan kekah lagi kan. Nggak sanggup hari ke-7, hari ke-14 belum sanggup Ustaz. Hari ke-21 belum juga usah. Sebagian mazhab mengatakan sepanjang anak itu masih dalam tanggungan kita nafkahnya. Walaupun Imam Malik mengatakan nggak ada, Hanafi mengatakan juga nggak ada kekah lewat 7 hari. Ustaz, kalau dulu ayah maknya belum dikekahkan bagaimana Ustaz? Ibu ada rezeki sekarang? Ada Ustaz, kekah untuk diri sendiri. Loh, ada dasar hukumnya. Buka kitab Bidayatul Mujtahid. Nabi umur 40 tahun diangkat jadi Rasul. Seminggu setelah diangkat jadi Rasul, dia sembelih kekah untuk dirinya sendiri. Cuma kalau ibu mau kekah di tua-tua gini, syaratnya anak-anak ibu udah kekah semua. Dan kalau ibu kekah udah tua-tua gini, sembelih kambing, bagikan dagingnya, cukup. Ibu nggak usah minta diayunkan lagi. Ayunannya mau kayak apa gitu kan? Ngayun pun 7 orang. Pas kandas soket dari bawah ini ya. Enggak 3 kali ganti per orang. Baru pilihkan nama yang terbaik untuk anak. Pak, nama itu harus bahasa Arab Ustaz. Kalau memang paham artinya, tahu, bagus. Kayak keluarga Pak Naga ini kan nama-nama Arab sudah. Tapi kalau nggak paham arti pun jangan, bahaya juga itu. Udahlah itu cuak, udah dikasih nama. Ustaz Rahul bilang seminggu, udahlah. Siapa namanya? Aku ambil dari Quran. Aku rajin baca Quran sekarang. Siapa wak bikin? Al-Baqarah. Al-Baqarah sapi betina, dua kan saya kasih. Ustaz, kalau diambil dari Asmaul Husna, nama-nama Allah Ustaz, boleh. Yang penting jangan tunggal nama itu diambil. Misalnya nama Allah Ar-Rahman, jangan bikin nama anak Ar-Rahman, nggak sanggup anak ibu Nikulnya itu punya Allah. Maka dibuat tambahannya, ada yang Muhammad Rahman, ada yang pakai Abdul depannya. Rata-rata kalau pakai Asmaul Husna depannya Abdul ya. Ar-Rahman, Abdul Rahman, Ar-Rahim, Abdul Rahim, Al-Malik, Abdul Malik, As-Salam, Abdul Salam, Al-Hamid, Abdul Hamid, Al-Latif, Abdul Latif, Al-Qahhar, Abdul Qahhar, As-Somad. Nah itu Ustaz terkenal, Abdul Somad. Kalau nama-nama malaikat Ustaz, ya yang penting jangan Jibril lah. Dikasih pula nama anak Muhammad Jibril, bertamu ke rumah Kepling. Assalamualaikum Pak Kepling. Waalaikumsalam. Siapa di luar? Jibril Pak. Nih Bang Kepling pulang mendengar Jibril. Kalau disambung-sambung nama ayah sama nama emak Ustaz, yang penting maknanya, artinya bagus. Kalau saya anak saya tertua, saya bikin Muhammad, adalah orang terpuji, Fandi Al-Hadini. Fan itu diambil dari potongan nama ayahnya Irfan. Di itu panggilan emaknya, dia namanya Rodia. Habibie kekasih, jadi kekasihnya Irfan sama Rodia, cocok dia. Tapi kalau nggak cocok jangan ibu paksa, nanti mak Mardiah, ayah Mahmud, anak Marmud, nggak cocok. Ada yang maknya Aisyah, ayahnya Lokot, anak Sangkot. Ada ayah Leman, mak
thayyibah. Nah, masa anaknya letoy? Enggak cocok. Nanti dipaksa, ya Joni, Maati, anak Jonti, kan enggak pas dia. Pilihkan nama yang terbaik. Maka Rasul itu mohon maaf di tempat tidur, dari mulai mau tidur, sebelum berhubungan, ketika tidur bermimpi, semua ada ajaran. Sampai bangun tidur, semua Rasul berikan contoh. Rasul kalau bangun nggak pernah dia tuh langsung lompat dari tempat tidur. Pasti ketika dia bangun, dia rehat sebentar beberapa menit, dia gerak-gerakkan tubuhnya, dia duduk, dia gerak-gerakkan tubuhnya, baru alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Maka banyak hari ini orang stroke ketika dia bangun terkejut, mungkin dah dengar suara Quran di masjid, terkejut langsung lompat, belum stabil, jatuh, itu yang bisa jadi stroke. Masuk ke kamar mandi, ada sunnah di situ, ada uswah, ada contoh, langkahkan kaki kiri ketika masuk. Baca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Makanya sekolah pengajaran anak-anak TK sekarang saya suka. Anak TK sekarang kalau diajarkan doa kan judul dulu ya. Doa mau makan, Bismillah. Doa mau tidur, Bismillah. Judul dulu. Kalau dulu kan orang ngaji belajar hafal. Kadang-kadang gurunya pun enggak kasih tahu doa apa. Kawan saya dulu salah doa, mau tidur baca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Tidur mula saja perut kawan. Besoknya masuk WC, bismika Allahumma ahya wa amut. Ketiduran 2 jam di WC. Nah, masuk WC, buang air kecil, laki perempuan jongkok. Terus ketika habis air seninya, sunnah mendehem 3 kali untuk memastikan air seni habis terbuang. Terus istinja, cebok. Terus Ustaz kalau mandi dahulukan bagian sebelah kanan. Ada contoh semua dari Rasulullah. Keluar dari kamar mandi, langkahkan dengan kaki kanan, alhamdulillahilladzi adhaba anil hadza wa afani. Selesai. Semua gerakan, semua tindak tanduk, keputusan ada contoh dari Rasulullah SAW. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka beliau digelar rahmatan lil alamin, rahmat penebar kasih sayang untuk alam. Buktinya ketika Rasul meninggal, dalam kitab Durrah diceritakan penduduk langit bahkan cacing-cacing di bumi pun ikut menangis. Kenapa? Karena Rasul rahmatan lil alamin, bukan lil muslimin, bukan untuk orang Islam, bukan lil mukminin, bukan untuk orang beriman, bukan untuk lil insan, bukan untuk manusia, tapi kata Allah lil alamin, untuk seluruh alam. Kalau dengan manusia, hubungan sesama muslim diatur Rasul, bagaimana berkasih sayang. Hakul muslim alal muslim khumsun, hak antara satu orang Islam satu dengan lain 5. Raddus salam, tebarkan salam. Wa iyadatul marid, bila dia sakit jenguk. Kayaknya kalau ada orang nyalah-nyalahkan perwilitan, saya nggak suka. Jangan sempit kali lah beragama ini. Tapi Nabi nggak pernah nyuruh wirid Ustaz. Quran nggak ada wirid Ustaz. Quran nggak ada nyuruh kita wirid. Quran nggak ada nyuruh kita wirid. Tapi di wirid ada Al-Quran. Kalau wirid kan yang dibaca Yasin. Yasin itu jantung Quran. Tahtim itu isinya apa aja? Pangkal Baqarah, akhir Baqarah, Asmaul Husna. Walaupun 17 tahun wirid nggak hafal-hafal. Kena pertamanya mantap semua itu. Nas'aluka rahmatan lil alamin ya man huwallahu alladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar. Kena yang ujung yang hajab. Al-Wadudul Majidul Ma'isus Sahidul Haqqul Wakilul Qawiyul Makinul Waliyul Hamidul Muqsil Mubdi'ul Mu'id. Masuklah partai yang geremeng. Al-Muhil Mumikul Hayyul Qayyum Wajidul Majidul Wajidul
tahlil udah sesuai hadis, afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, udah sesuai hadis. Bahwa kalau kata Nabi itu man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah, orang yang akhir ucapannya la ilaha illallah dia masuk surga. Waktu sakaratul maut Ustaz ucapannya la ilaha illallah, betul, masuk surga, dijamin dia masuk surga. Cuman kan orang tinggal mengucap la ilaha illallah ini gak segampang balikan telapak tangan ya. Jangan dianggap mudah. Kalau hidup gak pernah zikir la ilaha illallah, macam mana dia mau mudah mengucapkan la ilaha illallah? Tergantung kebiasaan. Ibu aja lah kadang sholat, sholatnya sampai 3 kali ulang, dia khusyuk. Mulai takbir, baca Fatihah sampai Maliki Yaumiddin aja entah kemana-mana pikirannya. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Aja kalinya rundangan 3 tempat pula di batu satu udah menyerangku tamalat dolin amin. Bismillahirrahmanirrahim wa asrina insan labi. Oh satu lagi galang ya dan sana labi bismillahirrahmanirrahim Allahu akbar. Ya Allah liman hamida yang pesta pun gak ada otak, gak mikirkan yang numpang. Masa satu lagi 3 lagi limpul gak sampai limpul. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim. Di bawah itu rantang bola itu lagi dolin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah sama laki pembantu nggak kirim pakai lah pendengaran kalau cewek lagi dari sana. Allahu akbar. Kalau ada atayatul barokatul tuar datang petir mampus bahasa semua ada di luar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim. Besok Senin jatuh tipu bayar kereta di luar raya kali ini lagi. Allahu akbar. Kalau udah siap sholat, assalamualaikum, assalamualaikum. Jam sholat bingung, aduh 3 rakaat, apa rakaat? Cuman kita sholat nggak fokus, pikiran kita kemana-mana. Satu yang luar biasa, apa itu Ustaz? Fatihah kita kok nggak salah. Orang ketika dia baca Fatihah kok pikirannya tidak fokus kepada bacaannya, tapi Fatihahnya tepat, berarti Fatihah itu kan ada lengket di lidah. Kenapa? Karena setiap hari kita ulang-ulang bacaan itu. Maka kalau orang membiasakan setiap hari la ilaha illallah, Allah mudahkan dia sakaratul maut mengucapkan la ilaha illallah. Wirid tiap Jumat la ilaha illallah, ba'da subuh la ilaha illallah, habis maghrib tapi imamnya nggak bawa zikir Ustaz, siap sholat sunat zikir sendiri la ilaha illallah, lazimkan dia. Kalau udah kita lazimkan, Allah bantu kita memudahkan mengucapkannya dari sakaratul maut. Kalau kebiasaannya judi, ada macam kejadian yang di Binjai, ada orang meninggal. Waduh, Ustaz, dari bacakan Yasin 41 nggak meninggal juga. Sholat hajat nggak meninggal juga. Dari bisikan la ilaha illallah, mulut tenang aja, mata terbuka, tapi nggak meninggal. Saya datang kawan dia, sahabat dekatnya, Ustaz, kayak ini Ustaz, boleh saya bantu Ustaz? Silakan. Ustaz bukan maksud mau melangkahi, nggak ada masalah. Yang penting kawan kita ini dimudahkan Allah. Ambilnya handphone yang buka, tunjukkan ini. Meninggal. Ustaz pun terkejut. Kok siapa dia kok bisa meninggal? Apa kau tengok nama dia? Galak menambat. Orang goplak aja lupa ini. Penyanyi keyboard rampah itu yang kena kanker payudara waktu mau meninggal sakaratul maut, setengah mati Ustaz bisikan, ayo kak la ilaha illallah. Ustaz tuh pun takut nanti la ilaha illallah, penyanyi mula la 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 Ustaznya pun kontak dayung perahu di dayung tinggal duet pula terakhir orang itu. Lazimkanlah lidah untuk mengucapkan la ilaha illallah. Doa kita doa arwah, doa tetap iman, doa selamat. Saya melihat nggak ada masalah di diri.
Jadi selesai pendidikan ada panggil ustaz, tausiah, belajar, taklim, bagus. Selesai pendidikan yang punya rumah sedekah, yang bikin makanan. Jadi kalau saya lihat nggak ada yang perlu dipermasalahkan. Ada silaturahim di situ. Cuman yang masalah ini sebetulnya bukan wiridnya, Bu. Manusia yang wirid itu yang masalah. Kenapa manusianya yang bermasalah, Ustaz? Macam mana nggak manusianya yang bermasalah? Kadang-kadang ada orang wirid rajin, tapi sholat enggak. Ini yang masalah. Wirid nggak pernah absen, tapi azan berkumandang nggak pernah mau ke masjid. Padahal sholat itu wajib, wirid itu sunnah, nggak bisa yang sunnah bawa yang wajib. Ya. Rahmat. Ibu kalau yang kena air pertama, insya Allah pahalanya pun besar. Iya, pahalanya pun lebih besar lagi. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, saya lihat bukan wiridnya, manusianya yang bermasalah. Kadang-kadang orang wirid rajin, dia baca Yasin. Yasin itu berapa ayat itu? 83 ayat. Hurufnya udah berapa ya? Tak terhitung. Padahal satu huruf kita baca Al-Quran 10 kebaikan. Tahtim, pangkal Baqarah, akhir Baqarah, Asmaul Husna, tahlil, la ilaha illallah. Apa enggak pahala semua dari ujung rambut di ujung kaki? Doa pahala juga. Cuma dari ujung rambut sampai ujung kaki pahala, baru 3 langkah jalan keluar wirid dihapusnya lagi pahalanya. Cuman gara-gara mulut lembek kali lontong waktu tadi awak. Pikir punya aku aja, punyamu gitu juga. Sama. Udah aku tandai kalau teman wajah enak nggak pernah beres makanannya. Udangnya pun kecil-kecil ya kan, iya. Kerupuknya pun amem ya, iya. Kuahnya sikit kali, iya. Tapi habis juga lontong tuh disikatnya. Jadi bukan manusianya, sebenarnya wiridnya. Bukan wiridnya yang bermasalah, manusia yang wirid itu yang bermasalah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam rahmatan lil alamin, rahmat untuk seluruh alam, untuk sama manusia, sesama umat Islam. Raddus salam wa iyadatul marid, bila dia sakit jenguk. Di wirid itulah kadang kita atur ya Bu ya. Ada yang sakit macam mana peraturannya, ada yang meninggal bagaimana uang persatuannya. Bagus tuh wirid. Satu orang masih tahu, Bu Ketua udah dapat kabar, ada apa? Itu istrinya Pak Ibrahim opname. Di mana? Di rumah sakit umum Tebing. Udah berapa lama? Udah 1 minggu. Nah kita jenguk Ketua, ya kita jenguk lah, namanya anggota. Apa sakitnya? Aku dengar komplikasi Ketua, gula sama panu. Mbak, sebetulnya yang parah yang mana? Gulanya Ketua. Jadi ngapain panunya kau sebut-sebut? Ya biar nampak parah Ketua. Jenguk rame-rame. Itulah enaknya di perwiritan. Terlaksana itu hak antara satu Islam dengan Islam yang lain. Siapa yang berangkat mewakili? Bu Polan ya, Bu Polan, Bu Polan, 7 orang gantian. Aku semalam udah Bu, Bu Polan berangkat jenguk. Ibu aja lah kalau sakit. Kawan-kawan tetangga, kawan wirid jenguk. Gimana perasaan ibu? Oh, separuh rasanya hilang penyakit. Walaupun yang jenguk nggak bawa makanan. Man parah kali juga satu wiritan pun nggak bawa makanan. Kebetulan dia banyak pantangannya Ustaz. Ya kalau banyak pantangannya nggak bisa dimakannya, bilang bagus-bagus Kak. Sebetulnya kami tadi udah singgah ke tukang buah. Cuman terakhir kami gaduh di situ. Kenapa? Aku bilang belikan salah. Tapi kata orang ini kakak udah 3 hari bebelang nggak bisa beol. Memang iya. Ada yang bilang belikan jeruk. Orang ini bilang katanya asam lambung kakak naik. Memang iya. Bilang bawakan aja pir, orang ini bilang katanya kakak diimpus, dia bolak balik kencing payah. Emang iya juga.
Ada yang bilang bawakan anggur aja, tapi kata orang ini kakak nggak biasa, nanti terkejut. Memang iya. Udahlah ya kak, kami nggak bawa buah-buahan, tapi kakak jangan kecil hati, gantinya kami bawa. Apa gantinya? Ini kak, gambar buah-buahan ya. Sebenarnya mau gambarnya aja, lama-lama kan baik. Bila dia meninggal, antarkan jenazahnya. Bila dia berhutang, berikan kalau memang ada. Yang penting yang berhutang tahu kewajiban membantu saudaranya, yang dihutangi pun tahu kewajiban mengembalikannya. Kadang-kadang ada juga orang modelnya kalau mau berhutang datang ke rumah kita, duduk dia bersimpuh di lantai itu, nangis, keluar air mata darah. Tolonglah kak, sama siapa lagi lah aku minta tolong, dipinjami, giliran bayar, yang ngutangi yang gantian nangis darah dibikin. Ingat ya, utang sampai kapan tetap utang. Kalau bilang minta, minta. Kalau akad kita hutang sampai masuk ke kubur, sampai ke padang mahsyar, ya tetap hutang. Kecuali dia meninggal, ahli warisnya menyelesaikan. Ya tapi kalau memang apa diikhlaskan kan jadi amal, ya tergantung jumlahnya. Kalau kecil ya mungkin orang gampang mengikhlaskannya. Saya pernah juga istri saya, bang, tolong kawanilah bang ke rumah Bu Kolang. Istri saya dagang gitu. Udah lama kali bang nggak dibayar-bayarnya. Udah 17 kali puasa aku datangi dia. Jadi maksudnya ngapain aku ikut? Ya biar dia takut. Bagus kau bawa aja anjing bang Huta Barat itu dibilang. Kalau untuk nakut-nakuti, dia pun salah cakap. Enggak bang, maksudnya biar dia segan. Ya kalau segan nggak apa-apa, jangan bikin nakut-nakuti orang, bilang. Berangkat dari rumah sampai depan rumahnya saya turunkan kaca, biar yang punya rumah tahu gitu, saya ikut. Turun orang rumah jumpainya, 15 menit orang itu bercakap, balik lagi, naik mobil. Cemana dek? Alhamdulillah bang, nggak juga. Ngapainlah kau bawa aku dari la ilaha illallah. Jadi apa dia bilang sama dia? Udah aku kunci bang, kunci macam mana? Udah lama kak, udah 17 kali. Ini yang ke-18 lah mungkin aku datangi kakak. Tapi kakak memang gak ada etikat baik, kata istri saya. Kok bilang gitu? Iya. Macam mana dia punya etikat baik bang? Dia gak bayar utang tapi gordennya baru. Utang gak dibayarnya, sofanya baru. Utang gak dibayarnya, ngambil kereta baru. Jadi apa dia bilang sama dia? Udah aku kunci, udah nggak apa-apa kak, selesailah urusan kita ya kak di dunia. Nanti di akhirat kita lanjutkan. Kau cabut kata-katamu itu. Dia nggak ada keseriusan bang. Bukan masalah nggak ada keseriusan. Setengah mati dia nanti di akhirat. Di padang mahsyar dia cari-cari kau. Di saat matahari sejengkal dari kepala, Allah letakkan beban di pundaknya sampai dia terbungkuk-bungkuk. Keliling dia nyariin kau nanti di sana. Kasihan, cabut. Oke bang, gue cabut. Abang yang bayar ya, 12 juta itu. Hancur laku, gue bilang juga sama dia. Ya udah, ikhlas, abang bayar ini ganti. Gak gampang ikhlaskan itu bu. Hati-hati. Bila dia bersin doakan. Itu sesama muslim. Rasul atur semua. Bagaimana rahmat itu? Bagaimana hidup memberikan kasih sayang? Dari lingkungan terdekat dulu, dari keluarga, yang punya ayah, emak, muliakan. Ayo, kalau memang jadi umat Rasulullah, jadilah penebar kasih sayang. Seberapa tinggi sekolah kita, seberapa tinggi gelar kita, S1, S2, S3, mau sampai SD, S-Doger, S-Teller, S-Campur, nggak ada masalah. Yang penting ketika gelar tinggi, posisi kita terhormat, orang tua kita nggak sekolah, jangan pernah pandang rendah orang tua itu. Gak ada orang hebat tanpa orang tuanya. Kalau orang bilang Pak Jokowi hebat, di mata saya enggak. Yang hebat itu emaknya Jokowi. Pak Umar, wali kota Tebing, hebat? Enggak, yang hebat emak yang melahirkan dia. Ini Ustadz yang lagi ceramah di depan ini, nggak ada apa-apanya nih bu, segininya nih. Kalau nggak karena doa emaknya, mungkin jadi gembel. Maka tolong
Orang yang hidupnya mau mulia, muliakan dulu orang tua. Kalau ada di antara kita yang hari ini sedang merawat orang tua, sujud syukur. Ustadz bilang sujud syukur, kami yang hadapi Ustadz. Lancip kali muncung di rumah Ustadz, tengah mati. Merajuk, sedikit merajuk. Aku gandung malaki, dia merajuk. Sayur nggak cocok, merajuk. Pergi ke kota minta belikan lemang, lupa, merajuk. Hajab nahankannya. Allah cuma mau nunjukkan kalau dia bolak-balik merajuk. Gitulah dia dulu ngadapi kau. Apa nggak kita dulu anak-anak pun tukang merajuk? Ini hari ibu suapi dia makan, ibu gendong dia, ibu mandikan dia, ibu pakaikan bajunya, pingin nonton TV, ibu gendong dia ke depan TV. Gitulah dia dulu ngurus kita. Tapi kata Nabi apa? Siapa yang ikhlas merawat, mengurus orang tuanya, dia berhak duduk bersebelahan denganku nanti di surga, kata Rasulullah. Berlombalah memuliakan orang tua. Dan jangan beda-bedakan antara orang tua kandung sama mertua. Ini kadang ada sama orang tua kandung kan main kali, mama, sama-sama mak, sendiri. Naik apa mama? Naik mobil umum dari angkutan umum. Kok gak bilang-bilang? Lah udah takut ngerepotin. Nginap, udah lama gak kemari. Paling gak 2 minggu harus nginap mak ya. Ya udah nginap. Lah mama mau makan apa tinggal bilang. Guli ayam, mau masak apa nanti kita ke kota. Kita cari situ ada makanan paling enak. Pokoknya mama nginap. Mak kandung. Mertua datang baru duduk, pulang jam berapa mak? Sekali masak nyayurkan sambal teri campur kacang tanah. Mertua ada 73 tahun. Setengah jam makan nggak siap-siap, ngemut kacang jadi. Sekali ketahuan udah mendelik gini, kelolotan kacang pak. Kan menantu kurang ajar. Nanti datang mertuanya naik sedan, diintipnya dari jendela. Oh naik sedan maksudnya mertuanya kaya Ustaz. Sedan dulu sepeda dangdut. Yang asal didayung semua marga keluar. Sirait, siregar, sirait, siregar, sirait, siregar. Rupanya rantinya mentutupnya rapat. Bunyi belnya pun ginting. Tahu-tahu bannya kempes, lubis. Menantunya dari dalam ngintip. Tengok, dah duit lagi, hancur kayak gini, kayak ATM lama-lama. Toto masuk mertuanya, Assalamualaikum, salam, apa ya, antar undangan Pak Lurah mau pesta, mana lakimu belum pulang ya, anak-anak masih sekolah ya, sehat semua kan, sehat ya, daya pulang ya, loh, nggak masuk dulu ya, nggak, yang mau cepat, wah ada minta duit, kayak apalah dosa menantu. Dosa buruk sangka, dosa menghina. Nggak ada bahagia anak kalau sama orang tua dia. Sama anaknya mau, sama mertuanya benci. Tapi dia bolak balik minta duit Ustaz. Kalau nggak sama anaknya minta duit, itu sama siapa lagi dia minta? Nanti minta sama orang, malu kita anaknya. Saya 2 hari nikah sama Anjeli, saya panggil, Dek, ini. Itu yang nyambuti rumput di luar siapa? Mak saya. Dia bilang mak abang. Oh makku ya, bukan makmu. Dia bilang ya enggak, mak kita lah, kata dia. Dia salah cakap. Dek, itulah lagi tiang hidupku. Ini lakimu ini yang kau kejar-kejar ini. Dia bilang sama dia. Perasaanku padahal aku yang ngejar-ngejar dia gitu. Ini bisa kayak gini ini tuh karena dia. Tangan dingin dia. Abang minta tolong, bantu abang, bahagiakan dia. Tolong jangan lukai perasaannya. Dan jangan sampai dari mulut emak abang keluar kata-kata, Irfan, aku nggak tahan kalilah mulut istrimu ini. Sekarang kau pilih aja lah, kau pilih emak atau pilih dia. Kalau itulah pilihan yang dihadapkan emakku, Dek, maaf Dek, dari sekarang ku ingatkan, kau bakal ku tinggal. Kok gitu bang? Emak nggak bisa diganti Dek. Kalau istri kapan aja bisa diganti. Ibu tolong nyikapi kata-kata saya sebagai emak, jangan sebagai istri. Dek, gak ada mantan emak, mantan istri ada. Itu saya ingatkan. Tapi alhamdulillah istri saya juga sayang banget sama orang tua saya. Dah, harus suami ke istri, istri ke suami. Suami itu pengayom,
memberi perlindungan, bertanggung jawab atas ibadah anak istrinya, menjamin yang dia bawa pulang rezekinya halal. Suami yang soleh itu istri dekat dia damai, tenang, nah itulah sakinah. Saya ibu-ibu alhamdulillah sampai sekarang kalau misalnya jadwal ceramah siang jam 4 mesti udah pulang, kalau jam setengah 5 belum pulang sampai jam 6 nanti istri itu udah 2-3 kali ngambil. Di mana nih bang? Oh, belum pulang-pulang. Tapi saya senang, kenapa? Berarti dia selalu ingin dekat sama saya. Tapi kalau bapak pergi sampai jam 10 malam belum pulang, istri nggak ngebel-ngebel, jangan-jangan dia udah nggak mau bapak pulang lagi. Koreksi diri lah, nggak ngebel-ngebel ini ya. Sekali pulang masuk kereta tuh ke halaman, dalam hatinya pulang pula lah gendruwo nih lah, udah gagal lagi gue kayak gitu. Sebenarnya Pak, mohon maaf, ibu-ibu ini saya bukakan rahasia orang di sini. Kuncinya cuma satu aja Pak, perhatian, selesai. Kepalanya pun dikasih. Buktinya, ini istri nih kalau demam gigil ada suami sama nggak ada suami, udah beda gigilnya. Kalau nggak ada suami, gigilnya asli. Ini suaminya pulang, makin kencang gigilnya itu. Nah kan ketawa orang itu. Kenapa? Dia minta perhatian. Masuk awak, assalamualaikum, waalaikumsalam. Dia pun kamera action, makin kencang nih. Loh kenapa deh? Gila aja bang, ngambil atar tadi. Orang semalam undangan minum es aja. Kurasa pun iya, udah minum obat belum? Bang, panggil anak yang paling tua, sini. Kenapa ya? Ini maknya kayak gini kok nggak dicarikan obat? Mama kenapa mak? Mama demam. Carikan obat dulu. Apa obatnya ya? Parakol. Prokol. Parakol racun rumput. Jangan salah beli. Belikan prokol tadi. Suaminya pun dituntut jangan di sini mah. Nanti kena angin. Ayo pindah ke kamar. Jangan kerja apa-apa dulu. Biar ayah sama abang aja yang kerja. Istirahat total ya. Ini bantal kita rap. Bikinkan teh manisnya. Walaupun masih pakaian dinas. Tekel bawa ke kamar. Prokolnya bukakan. Minum obatnya. Ini tehnya. Pasti baik itu baik. Yang bikin baik bukan prokolnya, perhatiannya itu. Betul nggak tuh? Nampak tertekan orang Islam. Coba kalau istri gigil gini, suami pulang, dia pun kamera action, suami masuk, assalamualaikum, waalaikumsalam, jalan aja, diliriknya pun nggak istrinya yang gigil, malah istrinya yang nengok lakinya jalan gini, dilirik pun enggak, ya Allah, sampai ke belakang nengok gini. Emang laki lontong lah. Lampu mati gini pun nggak kotor. Mandi, dia siap mandi masuk kamar tidur. Oh memang kuracun lah kok besok bang kata dia. Sebenarnya kuncinya perhatian. Suami pun sama nih Bu, minta maaf lah. Ini kan saya mewakili bapak-bapak. Kami pun sebetulnya sama. Suami itu Bu ya, kita kalau lagi makan gitu di rumah, taruh makanan di atas meja, kami ngambil sendiri sama ibu yang ngambil kan, beda nikmatnya Bu, beda. Cuman kami nggak mau bercakap. Inilah aku sampaikan jeritan hati orang di malam. Cukup nasinya Bang? Ikannya mau kepala apa mau ekor? Sambelnya segini cukup. Sayurnya? Oh lezatnya begitu, nikmat. Saya pernah pulang kerja kantor, sampai ke rumah istri nggak ada, rumah dia di toko. Saya buka lemari makan nggak ada sayur sih. Saya telepon, Dek, ini kok nggak ada sayur di rumah? Loh abang pulang? Kok nggak bilang-bilang mau pulang sih? Nggak, tadi udah ada tugas ke biji, udah dekat rumah ya pulang. Aduh saya bawa semua ke toko, saya nggak tahu abang pulang. Kemari kenapa? Jauh kali Dek, nanti abang mondar mandir lagi mau balik ke kantor. Kalau nggak abang ke rumah makan aja lah, situ kan deket ada rumah makan Iam di Binjai itu. Situ ada ayam crispy, ayam bakar, ayam panggang, semua yang apa Kentucky pun ada.
Mau hati kambing pun ada, Dek, bukan masalah hati kambing. Kalau adik pulang naik kereta sebentar, belikan nasi bungkus, walaupun dencis, pakai gori, kasih sambal sikit, makan kita sama-sama di sini. Walaupun di dencis tuh nggak nampak hatinya, tapi terasa ada hatimu untukku, aku bilang gitu. Alah, yang tua pula yang gatal kali tengok lah. Jadi Bapak Ibu sebenarnya saling memberikan perhatian, kuncinya di situ. Suami yang soleh yang memberikan perhatian, pengayoman, menjamin rezeki anak istrinya halal. Jangan pernah anak istri memakan dari jalan yang haram. Saya pernah tanya guru tahfiz Quran, macam mana kuncinya Ustaz supaya anak-anak ini mudah menghafal Quran? Jangan masukkan makanan dari jalan yang haram ke perutnya, jadi darah, itu berat, nanti Quran lengket ke kepalanya. Maka istri soleha itu 4 ciri. Pertama, suami nggak jemu bila memandang wajahnya. Kalaupun dia punya kecantikan, memang untuk suami. Maka saya bilang sama istri saya, Dek, adik kalau di luar ke Arab-Arabannya, kalau di rumah baru ke Barat-Baratan. Aku bilang, ibu punya kecantikan, serahkan untuk suami, jangan nanti untuk orang. Mau pergi undangan, setelan kan main kali 45 menit nggak siap-siap. Nanti udah pasang jilbab, dua-dua ujungnya jatuh ke bawah, sana kemari, balik ke kamar, nggak puas, pindahkan kemari, nggak puas, balik lagi, ini silang naik dua-dua, jalan ke sana kemari tak puas, lilitkan lagi modelnya ke leher, baru ujungnya naik ke atas kayak garing. Cuman mau ditengok orang, bros saja 3 kali pindah, ini 3 lapis. Merah, biru, kuning, ngirim lampu lalu lintas, pakai parfum, ngelewati ustadz itu pun tenggenan kali. Undangan itu, coba kalau di rumah kok baunya tuh balsem aja. Kalau nggak balsem, minyak lampu campur bawang. Nanti undangan nyanyi keyboard, suara cantik kurang cantik, di rumah dekat suami bolak-balik suami pun nengok, kau berapa kalender lagi deh, kemana mu selera, kalau nggak ngentut lah, ilah persembahkan untuk suami. Makanya istri itu jangankan dia tampil cantik, dia senyum menyejukkan hati suaminya aja, ada ampunan dosa untuk dia. Ya, nanti hari Minggu libur bikinkan teh manis, antarkan ke muka suami, ibu duduk di depannya senyum ibu gitu, dari jam 2 sampai jam 4 senyum ibu, pasti dibawanya ibu ke Simalingkar, udah pasti. Terus istri soleh Ustaz yang kedua, nggak memaksakan kehendak di luar kemampuan suami. Banyak suami itu jahat, kadang-kadang pengaruh istrinya. Nggak semua koruptor itu sebetulnya orang jahat, tapi karena istri terlalu banyak tuntutan, jangan paksakan di luar kemampuan. Biarlah sedikit tapi halal, lebih banyak, lebih bagus lagi banyak, tapi dia halal. Ini kadang-kadang suka kali banding-banding, nengok tetangga tuh bang, Pak Jono beli TV baru 42 inci layar datar Samsung 3 dimensi, garansinya setahun. Kok hafal deh, aku baca kotaknya dibaca aja gitu. Itu kan rezeki dia, bang. Kalau kasih tahu rezeki dia, dia laki, abang laki, dia mocok, abang mocok, dia bisa kok abang nggak bisa. Bedanya satu, dia pintar, kau bodoh, nggak minta ampun. Itulah yang bikin laki mau bergantung diri di belakang. TV kita 17 tahun nggak ganti-ganti, 3 kali kesambar petir pun nggak kau tukar-tukar. Malam kau bawa ke kota, aku pikir kau jual ganti rungkar tambah, rupanya kau bawa pulang lah. Warnanya pun tinggal 2, kalau nggak hitam putih, kalau nggak hitam putih, menghidupkannya setengah mampus. Kau pikir udah dicokkan, dicetekkan pun nggak keluar-keluar gambarnya, 7 kali pukul baru keluar. Pukul sekali keluar mereng penyiarnya ke kiri, pukul sekali lagi pindah lagi dia ke kanan.
Anak kau semalam nonton bola jerit dia gol, rupanya meleok belok bola tadi. Itulah yang terakhir suami tadi jual narkoba. Kenapa Ustaz? Nggak tahan desakan-desakan. Ini kadang-kadang mentang-mentang musim corona belanja bunga kan juta-jutaan. Ya Allah, laki tadi nggak dipenuhi, nanti dia ngamuk. Itu apa tak janda-janda bolong dibeli? Yang nggak bolong melawak nggak selera, yang bolong pula lagi dibeli. Batik Soeharto ditanam, pergi ke Pabatu masuk sawit-sawit, jumpa lompong cabut, jumpa lompong cabut, kemaruk lagi, jijik kan kita tengok kan. Berapa nggak durhaka coba, sak lidah mertua pun ditanam. Bentar lagi lidah suami pun ditanam orang juga. Aneh Bu. Kenapa saya bilang aneh? Zaman dulu emak-emak kita nanam bunga itu dipajang biar ditengok orang. Sekarang orang nanam bunga diumpeti. Besok mau arisan rondokkan, habis diminta. Untuk apalah dibeli kalau takut diminta? Ya Allah, ya Rabbi. Bapak Ibu, jangan memaksakan kehendak di luar kemampuan suami. Terus apalagi Ustaz, istri itu teman canda di kala suka, penghibur di kala duka. Dah, tebarkan kasih sayang kepada anak-anak, kepada lingkungan. Jadilah orang-orang yang selalu menebarkan rahmat. Makanya dalam Islam kita diajarkan Bapak Ibu, manusia itu mulia bukan harus karena jabatannya. Kalau karena jabatan orang mulia, Fir'aun lahirnya itu pangeran, meninggalnya raja, tapi matinya ditenggelamkan Allah di Laut Merah. Kalau orang mulia karena harta, Korun matinya terkubur hidup-hidup sama harta-harta. Jadi kita diajarkan Rasul memuliakan orang itu siapa Ustaz? Yang bermanfaat buat orang lain. Kaya pun dia kalau ditelannya sendiri kekayaannya nggak bisa dirasakan untuk orang lain, dia bukan umat Rasulullah. Tinggi pun jabatannya, kalau jabatannya tidak membawa manfaat buat agama dan orang banyak, nggak perlu dihargai. Tapi ada guru ngaji naik sepeda tadi kemana-mana ngajar, telekung lusuk, selopnya selop swallow, masuk ke rumah-rumah, pindah rumah-rumah dia ngajar. Kadang-kadang dipandang sebelah mata semua. Makanya dalam kajian tanda akhir zaman, kalau kata orang salah satu tanda kiamat munculnya Dajjal. Dajjal itu makhluk yang seram, yang aneh, bermata satu. Bapak Ibu jangan pahami secara harfiah. Bisa juga yang disebut Dajjal itu orang yang selalu memandang orang lain itu sebelah mata, anggap remeh aja semua. Guru-guru ngaji dipandang sebelah mata. Buktinya orang les bahasa Inggris 400.000 bayar, les sempoa 500 bayar, les askia mau masuk setan 1,5 juta dibayar. Guru ngaji 30.000 perak nunggaknya 6 bulan. Padahal meninggal dia masuk ke kubur. Apa yang menyelamatkan dia? Guru bahasa Inggris? Belum tentu. Ibu bangga kali anak ibu jago bahasa Inggris, nggak ngerti Quran. Datang dia ziarah ke kuburan ibu. Why to name mom? Mama, how are you, mom? How are you? Mamanya nyaut, you how nama anda. Tapi ada orang tua disiksa dalam kubur, anaknya baca Quran di rumah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mungkar bilang sama Nangkir, bro, berhenti. Malaikat malu menyiksa anak yang orang tua yang anaknya lagi baca Quran. Akhirnya si orang tua sadar, guru ngaji rupanya yang menyelamatkan aku di kubur. Marhaban nih coba nih, sama keyboard, sama-sama di pentas, udah beda penghargaan orang. Keyboard 4,5 juta, 5 juta, guru marhaban baca tuh cekek-cekek, sama-sama mengeluarkan suara. Kamu tadi yang menggendang di tengah, si Juliono tadi gue tengok, itu pun gak kurus-kurus dia, gemuk aja gue tengok. Kan gak setengah mati perjuangan itu.
Ya nggak bisa sama lah Ustaz. Kenapa nggak bisa sama? Lo keyboard tuh Ustaz dari jam 1 siang sampai jam 1 malam. Marhaban cuma jam 11 sampai jam 1. Marhaban jam 11 sampai jam 1. Doanya sampai akhirat. Segini urat orang tuh baca. Ini sampai nggak sampai tadi suaranya. Sallallahu. Kadang batu atas nembak bawah lah. Nembak dari bawah. Yang punya rumah mana tahu itu. Yang nahan kan 7 orang ini lah sambil gendang. Hancur kali ah. Allah. Makan telur rasa di bawah. Udah doa marhaban panjangnya nggak ketulungan. Kan panjang kali doa marhaban. Mulai gini tangan orang aminkan. Nggak siap turun sikit. Nggak siap turun lagi ditengoki muncul yang baca tuh nggak siap-siap lah wah lemah aja. Terakhir taruh di paha, didoakan pengantin bahagia dunia akhirat, rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, anak-anaknya soleh soleha, pulang nasi sebungkus mie, kentang sama tempe dirajang, dagingnya cuma sepotong. Kadang nasib jelek sampai rumah dibuka, ketukar malam puas. Sampai rumah anaknya makan daging apa ini makan? Ya lengkuas tuh cowok, nggak mungkin minta tukar. Pulut sejumput, telur sebiji, bendera bolong 1. Dalam seragam setahun nggak lunas-lunas. Parah pulang hilang pula selok. Lah ilaha illallah. Yang jingkrak-jingkrak di pentasnya 5 juta dibayar. Kita disuruh Rasul hargai orang yang bermanfaat buat orang lain. Malah yang buat maksiat yang kita bayar mahal. Bilal mayat itu sedih saya kan. Dimandikannya orang tua kita, ditekannya perut, dikeluarkannya sisa kotoran. Abang kandung bukan, adik kandung bukan, dipegangnya kotoran orang tua kita itu. Kadang-kadang Bilal yang betul-betul teliti waktu ngistinjakan itu, mohon maaf Bu, ada yang dia sampai diciumnya, masih ada nggak bau? Kalau nggak ada, baru dia yakin bersih. Ada yang kayak gitu. Belum lagi nanti yang kena penyakit lama. Tetangga saya dulu di rumah, dekat belakang rumah, kena gula basah. Ini keroak, ini betis ini. Sama anaknya dibalut kain sarung. 1 bulan Bu, nggak diganti-ganti kain sarungnya. Sebelum dimandikan sama kawan saya dibuka pelan-pelan. Pas terbuka rontok ulat-ulat. Gitu pun kok tega orang ngasih Bilal mayat 50.000. Nggak ada otak itu. 10.000. 10.000. Jingkrak-jingkrak di pentas tadi 5 juta. Saya pernah ceramah gini di Langkat, ada yang nyawa, yang pentingan dia ikhlas Ustaz, ikhlas kepala otak Allah dia ikhlas, bilang. Kalau cerita ikhlas nggak usah kau ajari Bilal mayat, nggak dikasih pun dia ikhlas. Cuman pikiran kita di mana? Itu pejuang. Nggak semua ustadz lo bisa mandikan jenazah. Itu skill. Makanya di Jazirah Arabia, imam-imam tuh semua luar biasa tuh, makmur. Ada anak setabat itu, Tanjung Beringin di Abu Dhabi dari 2009 kalau saya nggak silap dia tinggal. Gue belum pernah ya ke Abu Dhabi ya. Saya udah bolak-balik juga itu ke Abu Dapur. Pertama masuk 18 juta gajinya, sekarang 50 juta. Di sana imam makmur-makmur tapi memang habis 30 juta. Maka saya mengimpikan mudah-mudahan muslihin ini suatu saat ada rumah khusus imam, gaji imamnya, disejahterakan dia, cari tahfiz Quran, kalian suruh ngajar anak-anak sini menghafal Quran. Kalau perlu tukang azan itu pun ada gajinya dia pula. Muazzin tukang azan tuh ya Allah, jangan anggap remeh lah. Muazzin itu bapak ibu mulia itu, sahabat Nabi yang dijamin masuk surga 13 orang. Salah satunya tukang azan, Bilal bin Rabah. Ku dengar suara telapak sandal Bilal itu di dalam surga. Imam mulia, tukang azan nggak kalah. Hayya 'alas shalah. Suara-suara dia, panggilan-panggilan Allah.
Maka di kitab Durrah 3 macam manusia sampai masuk ke kubur, ular cacing pun nggak berani makan tubuhnya, nggak busuk dia, nggak rusak jenazah. Siapanya Ustaz? Satu penghafal Quran, yang kedua tukang azan, muazzin. Itulah yang waktu ceramah di Berandan ada yang nanya, maaf Ustaz, ya tukang azan disayang Allah. Insya Allah kalau dia ikhlas. Tukang komat, kata dia, di buku tuh nggak ada tukang komat, wah, yang ada tukang azan. Aku tiap hari komat tapi nggak azan. Jadi buku tuh yang dibahas tukang azan. Jadi tukang komat kayak mana nih biar jelas, kata dia. Tengok daripada merajuk dia, kurang wak busuk separuh lah, bilang gitu. Daripada dia nggak mau komat lagi kan. Dan yang ketiga orang yang rajin bangun tengah malam. Ini saya rajin Ustaz, ngapain? Kencing. Kalau kencing aja nggak usah dianggarkan. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Tukang azan tuh pejuang itu. Senin subuh azan, 5 orang yang datang. Apa Selasa kapok? Enggak, azan lagi dia. Hujan lebat 3 yang datang. Rabu tetap azan. Subhanallah. Makanya ibu kalau punya suami tukang azan sujud syukur, jangan ibu marahi. Oh, kalau besok azan lagi kuletukan muncul. Kenapa deh? Malu aku, suaraku kayak comberan. Kadang yang kayak comberan pula yang mau azan, yang suaranya bagus nggak mau ke masjid. Senin macam-macam variasi azan, bantingnya azan lagu TPI subuh tuh biar datang orang ke masjid. Allahu Akbar, nyenyak orang tidur. Nggak luak ajannya, mences di bantal-bantal. Selasa ganti lagu Masjidil Haram Mekah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Malah mimpi umroh orang sekampung. Rabu bawanya lah lagu Tanjung Bali. Tanjung Bali perkara ngayak lagu kan main gitu. Cuman kebanyakan variasi belok ajannya. Hayya 'alas shalah. Allahu Akbar. Hayya 'alas shalah wa akbar pula itu. Di rumah bangun kan bodoh kali waktu ajan. Habis ngomong bodoh tidur lagi. Kasihan bukan azan. Kami sesak napasnya tetap ajan ya. Itulah kalau pejuang. Padahal pendek napasnya. Allahu Akbar, sebelah masjid ngintip, ninggal lah waduh. Ada juga orang datang minggu jengkel dan dibantingnya azan subuh jam 9. Terkejut orang sekampung, azan apa ini Mak? Azan apa ini? Ini gak ada hujan, gak ada gempa. Orang gila masuk masjid, usir. Rame-rame orang tuh ke masjid. Orang-orang di warung, ada orang gila orang masjid, orang gila masuk masjid. Rame-rame buka pintu, ngapain kau? Azan apa? Azan subuh. Gila kau, gila kenapa? Jam berapa ini? Jam 9 Pak, pesong kau. Mana ada azan subuh jam 9? Yang pesong kalian. Aku azan jam 5, kalian gak datang. Jam 9 ngapain kalian datang semua? Maka itu karena azan itu perlu juga ada gila-gilanya kali kan. Tebarkanlah kasih sayang, jadilah manusia yang bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat buat manusia yang lain. Penutup, Bapak Ibu, cinta Rasul, jadilah umat yang membawa rahmat bagi sekalian alam. Ada saatnya kita memang harus keras terhadap orang kafir, tapi ada saatnya juga kita ruhama ubainahum, berkasih sayang kepada sesama. Dulu perang Badar
70 orang kafir jadi tawanan Rasulullah. Ada yang dibebaskan tanpa syarat, ada yang dibebaskan dengan barter, tukaran dengan tawanan orang Islam yang ditawan oleh Abu Jahal dan kawan-kawan. Tapi ada 2 orang yang betul-betul menghina dan merendahkan Islam. Kata Rasulullah, penggal batang lehernya, penggal. Asyidau alal kufar, umat Nabi Muhammad itu kalau sama orang kafir untuk urusan akidah tegas. Makanya Emmanuel Macron, presiden Prancis saat ini, kalau dalam konsep Islam halal darahnya dibunuh. Itu Macron kalau datang ke tebing, kalau bapak bunuh, saya jamin bapak masuk surga. Dan bapak pun pasti masuk penjara ya. Ya hukum agama kena, hukum negaranya pun kena juga gitu. Karena kita memang nggak berdasarkan kekhilafahan. Ini sekarang malah dia mau galak, udah berhasil dia rangkul satu presiden Austria untuk bikin semacam apa namanya, semacam komite pemimpin-pemimpin negara untuk anti ajaran Islam. Apakah ini yang dimaksud Nabi menjelang akhir zaman akan terjadi perang besar antara muslim dengan kafir? Wallahu a'lam. Dan sama umat Islam tetap tebarkanlah kasih sayang, makmurkan masjid, selalu baca warisannya Al-Quran, maka jangan lupa tambah dengan selawat. Insya Allah kita akan bertemu dia nanti dalam surganya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jam di studio sudah menunjukkan pukul 23:15 waktu Indonesia bagian lebih tinggi. Kalau bapak kan tugasnya sama ibu cuma dengar, cocok mantu, nggak cocok geleng, lucu ketawa. Penderitaanku kayak apa di sini kan ibu nggak tahu gitu. Udah basah luar dalam itu. Kalau dirasakan kata-kata saya kasar, saya memang makhluk kasar, bukan makhluk halus. Seandainya ada kata-kata yang kurang berkenan, saya manusia biasa, bukan makhluk luar angkasa. Kalau dirasakan kata-kata saya menyinggung perasaan, itu pertanda Bapak Ibu masih punya perasaan. Kalaupun masih kurang, ya nanti kapan diundang saya datang lagi. Yang penting cocok. Enggak, maksudnya cocok waktunya. Jangan salah tanggap. Nih saya segan sama Pak Irham ini. Kalau udah dibilang cocok terus ibu pikir amplop aja. Saya 2004 almarhum ayah saya meninggal. 2003 dia pesan, Pan, kuwakofkan kau jadi seorang dai. Aku ikhlas. Tapi satu yang abang minta sama kau, jangan pernah kau nentukan tarif kalau diundang orang. Abang gak ikhlas itu. Ingat itu. Siapa? Gak akan berkah ilmu itu. Kalau orang bertanya macam mana, Pak? Jangan kau jawab, serahkan sama orang itu. Nanti di satu tempat rezekimu sedikit, di tempat lain diganti oleh Allah. Kalau ada ustadz yang menentukan tarifnya, dia jual Quran itu namanya. Gak berkah ilmunya, dan ku jamin ustadz itu berdosa. Abah saya keras. Baru ini jumpa kawan-kawan, saya ceritakan pesan abah saya. Abahku bilang kalau kita minta tarif, kalau kita minta bayaran, kita berdosa, nggak berkah ilmu. Kawan saya bilang, ya betul loh Ustaz, lebih berdosa lagi undang nggak dibayar. Kata dia gitu. Nah, yang bilang kawan saya, gitu. Bukan cuma ceritakan. Gitu maksudnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Demikian impor pusaka terbit bulan purnama, ternyata bintang tak muncul juga. Di lain waktu kita berjumpa. Semoga Allah meridai kita. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan sampai berkarat. Kalau ada kata yang salah, tolong maafkan dunia akhirat. Kalau ada jarum yang patah, siapa yang matahin? Kalau ada kata yang salah, tolong maafkan lahir dan batin. Kalau ada jarum yang patah, jangan dibuang ke dalam parit. Kalau ada kata yang salah, tolong jangan diungkit-ungkit. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di peti besi. Kalau ada kata yang salah, jangan laporkan sama polisi. Kalau ada sumur di ladang, tanda petani kurang kerjaan. Kalau ada umur yang panjang, bertemu kita di lain kesempatan. Kalau ada sumur di ladang, silakan ibu menumpang mandi. Kalau nggak ada sumur di ladang, jangan sampai ibu nggak mandi. Tak ada gading yang tak retak, tak ada laut yang tak berombak, tak ada bisul yang tak bengkak, dan tak ada tuyul yang tak botak. Demikian informasi aktual, faktual, tajam dan terpercaya yang dapat saya sampaikan melalui liputan 6 ICTV malam ini. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bawa manfaat buat kita semua.
Saya Rahul dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon diri dari hadapan Anda. Kita bertemu kembali lain waktu lain kesempatan, namun dalam gelombang yang sama, dalam acara berpacu dalam ibadah. Buah durian, buah kedondong, sekian dulu dong, burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Kue bangkit, si kue loyang, kacang tojin, si kue bawang. Itulah kue-kue hari raya Idul Fitri. Akhirnya izinkan saya kembali ke studio untuk melanjutkan acara Suara Hati Seorang Istri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an mashkura wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maghfura. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wat taufiq wal hidayah wal barakah was sihhata was salamata 'alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Sahil lana umurana fid dunya wal akhirah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu sallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu